Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harap kalian sehat-sehat semuanya. Karena kondisi yang seperti ini, jadi Ibu akan memberikan materi melalui video ini. Nah, karena kalian ini masih kelas 7, kelas 7 itu untuk pelajaran seni budaya diawali dengan seni rupa. Tapi sebelum kita masuk ke seni rupa, kita bahas dulu tentang apa sih itu seni. Ada beberapa pengertian seni dari para ahli, ada banyak pendapat, ada banyak pemikiran tentang apa itu seni. Nah, kita ambil salah satu pendapat menurut Ki Hajar Dewantara. Ia menyatakan bahwa seni adalah hasil dari keindahan yang bisa menggerakkan perasaan seseorang tentang keindahan bagi yang melihatnya. Dari Ki Hajar Dewantara, dari pendapat dia, Ibu menyimpulkan seni adalah ungkapan perasaan pencipta yang disampaikan kepada orang lain agar mereka merasakan apa yang dirasakan oleh pencipta. Biasanya seni itu berbentuk visual atau pertunjukan. Kalian mungkin mempunyai pendapat sendiri, ya, bukan pendapat sih, lebih kayak ke kesimpulan dari beberapa pengertian menurut para ahli. Ibu pernah menyuruh kalian buat mencari tahu apa itu seni menurut berbagai para ahli. Agar kalian itu agar kalian itu berpikir bahwa banyak pengertian tentang seni. Menurut ini beda, menurut ini beda, menurut ini beda. Nggak ada yang salah, karena itu pendapat. Ya. Tapi dari masing-masing pendapat itu, kita cari kesamaannya. Dan rata-rata kesamaannya itu ialah tentang menyampaikan atau mengungkapkan sebuah perasaan ya, yang disampaikan melalui media. Medianya apa? Entah itu rupa, menari, nyanyian, maupun acting. Ya. Nah, selanjutnya, seni rupa. Kita bahas seni rupa. Jadi seni rupa itu salah satu cabang seni. Ya, ada berbagai macam cabang seni. Ada rupa, ada musik, ada tari, ada teater. Ya. Nah, seni rupa. Yang pertama seni rupa. Biasanya seni rupa ini hasil karyanya itu bisa kita lihat secara langsung, secara kasat mata, mempunyai bentuk, bisa disentuh, bisa dirasakan langsung oleh tangan kita. Itu kalau hasil dari seni rupa. Seni rupa itu punya unsur-unsur. Unsur-unsur itu adalah bagian-bagian, ya. Jadi unsur-unsur seni rupa itu bisa dikatakan juga sebagai bagian-bagian. Apa itu unsur-unsur seni rupa? Adalah unsur-unsur atau bagian-bagian dasar yang digunakan untuk mewujudkan sebuah karya seni rupa. Unsur seni rupa ini merupakan satuan terkecil dari sebuah kesatuan karya seni rupa. Jadi kalau ibaratnya nih di badan atau satu anggota tubuh Ibu Winda. Nah, Ibu Winda ini punya beberapa bagian sebelum jadi Ibu Winda. Ya, ada kepala, ada kaki, ada tangan, dan lain sebagainya. Begitu juga seni rupa. Misalnya salah satu karya seni rupa, misalnya patung. Nah, patung itu punya bagian-bagian sebelum dia jadi patung. Nah, salah satu bagiannya itu termasuk dalam unsur seni rupa. Jadi unsur-unsur itu adalah bagian-bagian dari seni rupa tersebut. Yang pertama, unsur-unsur seni rupa yang pertama, itu ada titik. Ada titik, ada garis, bidang, bentuk, ruang, gelap, terang, tekstur, warna. Kita bahas satu-satu. Ada titik. Titik adalah unsur terkecil dan dasar dari semua ide-ide seni yang akan dibuat atau diciptakan. Unsur ini adalah awal mula dari pembuatan karya seni rupa. Jadi awal sebelum kita membuat sebuah karya, itu berasal dari titik.
Apalagi kalau kita menggambar atau melukis. Awalannya itu pasti titik. Contohnya, lihat di video. Ya. Kemudian yang kedua ada garis. Merupakan penghubung dari satu titik ke titik lainnya. Umumnya unsur garis ada beberapa macam. Setiap garis yang dibuat akan membentuk gaya dan ciri karya seni tersebut. Bisa bersifat keras, lentur, kaku, atau lainnya. Maksudnya garis itu ada beberapa macam. Ada garis lurus, ada garis lengkung, ya, dan lain sebagainya. Contohnya ada di gambar atau di video. Bisa lihat ya, ada garis mendatar, garis tegak, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada bidang. Merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Jadi tadi sudah ada titik satu ke titik lainnya membentuk sebuah garis. Kemudian garis bertemu dari ujung ke ujung, saling bertemu, membuat area tertutup. Nah, itulah disebut dengan bidang. Contohnya ada di video. Kemudian yang keempat, bentuk adalah susunan titik, garis, dan bidang yang menyerupai objek 3 dimensi. Bentuk terdiri dari gabungan beberapa bidang. Ya, misalnya bidangnya lingkaran, gabung lagi bidang lingkaran. Nanti digabung lagi dengan bidang segi 4 misalnya. Ya. Akhirnya atau segi 4 semuanya digabung, segi 4 di atas, segi 4 di bawah, kanan kiri, akhirnya berbentuk kubus. Ya. Ketika bidang-bidang itu menyatu, dia akan menjadi sebuah bentuk. Kasih contoh. Yang kelima, ada ruang. Unsur yang memberi kesan keluasan. Ya, ketika kita sudah mempunyai bentuk, itu pasti ada ruangnya. Ya. Atau kita mencari sebuah objek. Objeknya kita taruh di atas meja. Nah, di sekitar meja itu ada apa aja. Kita lihat sudut pandangnya. Ya. Contoh, ada di video. Ibu kasih contoh di video. Kemudian yang keenam, ada gelap terang. Unsur terpenting dalam membuat bentuk agar tampak 3 dimensi. Setiap benda akan memiliki intensitas cahaya yang berbeda-beda pada setiap bagian. Jadi maksudnya gini, kenapa kalau kita menggambar terus kita memberi gelap terang, itu agar lebih terkesan nyata. Ya, apalagi misalnya kita mencontoh objek, kemudian objeknya terkena matahari. Otomatis untuk menggambarkan sinar matahari itu kita membuat gelap terang. Contohnya ada di video. Ya. Sesuaikan dengan pantulan matahari. Misalnya mataharinya di sebelah kanan atas. Misalnya nih, matahari di sebelah kanan atas. Kalian bayangin aja, mataharinya ada di sebelah kanan atas. Otomatis gelap terangnya itu yang tidak terkena matahari, ya. Atau lihat di gambar deh, lihat di video, lihat di contoh. Ada gelap terang di sebelah kanan teko, di belakang teko sebelah kanan. Nah, sisi yang gelap itu tidak terkena matahari. Yang terkena matahari itu sisi sebelah kiri bagian depan teko. Makanya dia warnanya terang, sedangkan yang di bagian belakang warnanya gelap. Makanya gelap terang itu akan memberi kesan nyata, memberi kesan 3 dimensi karena cahayanya jadi terlihat. Kemudian ada tekstur. Tekstur ini pengertiannya adalah sifat atau nilai laba. Ya. Kalau misalnya kita megang barang, kemudian kita rasa, barangnya licin ya. Nah, itu namanya tekstur. Nah, begitu juga dengan unsur-unsur seni rupa. Ada 2 tekstur. Yang pertama, tekstur nyata. Tekstur nyata, sifat permukaan suatu benda yang menunjukkan hal yang sama dengan yang dirasakan. Jadi, ketika kita lihat gambarnya, kelihatannya kasar. Bentuknya kelihatan kasar pas kita lihat. Pas kita pegang, juga ternyata beneran kasar. Nah, itu namanya tekstur nyata. Ya, jadi
antara yang dilihat dengan yang dirasakan itu sama. Kemudian yang kedua ada tekstur semu, ya. Di video kayaknya Ibu lupa itu tulis. Kalian tambahin sendiri. Jadi ada tekstur nyata, yang kedua tekstur semu. S-E-M-U, tekstur semu, ya. Itu kebalikan dari tekstur nyata. Pas kita lihat kayaknya kasar ya. Sekali kita pegang, wah ternyata halus. Nah, itu tekstur semu. Paham? Paham ya? Kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa tanya langsung ke Ibu. Mau lewat WhatsApp, mau lewat Classroom, boleh. Ini Ibu kasih contoh. Ya, ini contohnya. Oke. Dan yang terakhir ada warna. Jadi kalau kita mau buat sebuah karya atau sebuah gambaran, sebuah lukisan, biasanya pewarnaan itu paling terakhir, ya. Jadi warna itu adalah pantulan cahaya terhadap benda yang memiliki pigmen. Ibu rasa kalian nggak perlu dijelaskan secara detail apa sih itu warna, ya. Warna itu yang kalian tahu, merah, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk materi di video ini sampai sini dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang tidak dimengerti, atau Ibu kecepatan menjelaskannya, atau kurang, bagaimana? Kalian bisa tanya langsung. Mau lewat WhatsApp, mau lewat telepon, jangan telepon deh, lewat SMS aja ya. WhatsApp, SMS, atau lewat Classroom. Classroom boleh. Ya, oke? Sampai ketemu lagi di video atau di materi berikutnya ya. Semoga kalian selalu sehat, selalu diberi kerajinan, maksudnya selalu diberi rajin kalau belajar ya, jangan malas-malas walaupun kita belajarnya online. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.